Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-6. Ya. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah melepaskan kami Tuhan dari segala serangan roh-roh jahat. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan dari serangan roh kematian, roh dunia, orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, dari serangan roh maut dan roh jamot, dari serangan roh segala penyakit apapun, masuk roh sakit COVID-19, roh sakit jantung, paru-paru, ginjal, lever, otak, usus, semuanya sini dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, kuasa iblis, setan, roh Lucifer dan antik-antiknya dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Allah Roh Kudus dalam pada pembacaan program malam ini untuk aku bisa membahas program tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion pada malam hari ini. Bicara Roh Kudus Tuhan untuk berikan rema, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan renungan malam ini dan urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikannya. Bungkus aku dan orang-orang yang menyaksikan ini dengan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami dengan darah marah Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kemudian sekali. Amin. Ya, kita yang keenam adalah kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion, yaitu yang keenam adalah kita tidak boleh menghina sesama kita. Nah, ini kita penting nih. Kemarin kita tidak boleh jahat. Ya, kita tidak boleh menghina sesama kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita ini manusia, sama-sama manusia, tidak luput dari pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita menghina berarti kita menghakimi ya. Dan juga kita juga bisa mempermalukan. Ya, karena fungsi kita bukan mempermalukan, menghina, tapi kita membuat mereka itu sadar. Ya, kalau kita sebagai warga Bukit Sion, ya warga kerajaan surga di ruang Maha Kudus, kita tidak boleh menghina siapapun dengan kesalahan apapun dia. Tidak kita boleh menghina atau mempermalukan. Ya, tidak boleh. Kita sebagai anak Tuhan kita harus, kalau mereka ada berbuat salah, ada teguran. Nah, kita coba baca di Yeskiel 33 ayat 8 ya. Yeskiel 33 ayat 8. Saya bacakan ya, Yeskiel 33 ayat 8. Yeskiel 33 ayat 8. Yeskiel 33 ayat 8. Bunyinya demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tuh, ya, kalau kita tidak memperingatkan orang jahat itu, Tuhan akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripada kita. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, kalau kita sudah memberitahukan bahwa itu salah, kita telah menyelamatkan nyawa kita. Makanya penting ini Yeskiel 33:8-9 ini supaya kita bisa menegur orang dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kita tidak boleh menghina sesama kita. Ya, di firman Tuhan bilang di Amsal 24 ayat 17. Supaya kita juga. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, kita nggak boleh itu senang kalau musuh kita jatuh, terperosok, kita gembira ya. Karena ini adalah bentuk kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri ya. Itu kan hukum. Kemarin kan kita bahas ya di Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita jangan pernah menghina siapapun itu, bukan jadi bercandaan. Gak boleh manusia jadi bercandaan ya. Kita harus fokus bahwa kita mengasihi orang itu seperti diri sendiri karena itu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus benar-benar mengasihi orang itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita sayang diri kita sendiri ya. Bentuk-bentuk itulah. Ya, kita harus menolong, membantu semuanya ya. Bukan menghina, mempermalukan ya. Kita yakin kalau orang pun ada suatu dosa, suatu kesalahan, pasti Tuhan
menunggu orang-orang itu bertobat berbalik kepada Tuhan. Ya, orang itu ditunggu Tuhan. Masa kalau orang itu ditunggu Tuhan kita ketawain, kita permalukan? Artinya apa? Berarti kita menghakimi dia dong, supaya dia jadi terhukum. Ya, kita nggak boleh. Kita harus peduli. Mata kita itu melihat orang-orang yang jatuh dalam dosa itu kita menyampaikan kabar baik bahwa ada pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia ada setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kita di Bukit Sion tuh nggak boleh menghina sesama kita ya. Ya gitu. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan bahwa kami tidak boleh musuh-musuh kami kalau jatuh jangan kami bersuka cita atau beria-ria, bersukaria kalau dia terperosok. Karena itu perintah Tuhan, biar kami Tuhan hidup tidak menghina siapapun juga. Bahkan firman-Mu dikatakan ya Yesaya 33 ayat 9 berimanya adalah kalau orang itu berbuat jahat kita tidak menegur, maka itu adalah tanggung jawab kami. Tapi kalau kami menegur orang jahat itu dan dia tidak mendengarkan teguran kami, kita menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu Tuhan. Kuduskan malam ini dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus, karena darah anak domba Allah dari Yesus Kristus itulah yang menjadi permohonan kami, karena darah anak domba Allah dari Yesus Kristus yang selalu ingin terus dimintakan untuk mengurapi kami, membungkusi kami, melindungi kami. Tuhan, sayangilah nyawa kami, pelihara nyawa kami, sebab aku orang yang Kau kasihi, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Karena oleh aku, undangan hikmat Roh Kudus, umurmu diperpanjang, tahun hidupmu ditambah. Engkau telah melepaskan aku daripada maut, air mataku daripada air mata, kakiku daripada tersandung, dan aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku memelihara firman Tuhan dan aku tidak mengalami maut selama-lamanya. Aku menteraikan semua firman Tuhan ini Tuhan. Nama Tuhan adalah mana yang kuat, kesalahan aku berlari dan aku menjadi selamat. Terima kasih Tuhan, aku menteraikan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus, Roh Kudus. Kami menteraikan semua itu dalam kami semua di sini, yang menyaksikan juga dimateraikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan tidur malam, berikan kami tidur yang enak, nyenyak. Kami berdoa Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Kami roh kematian mendadak, roh santet, roh sihir, tenung, tumbal, roh kiriman, roh jahat, roh Lucifer antik-antiknya hancur kuasa dengan darah malah Yesus Kristus. Holy Spirit fire. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa Anak Kudus dan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam. Kita akan membahas lagi koalisi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.